Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, balik lagi bersama Jibon Channel. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana terbongkar nasab keilmuan atau sanad ilmu Habib Bahar bin Smith ya teman-teman. Ternyata Habib Bahar menjelaskan beliau pernah belajar di mana aja, beliau nanti menjelaskan ya teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu videonya dan di subscribe karena gratis ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya. Saudara-saudara, saya punya guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau karena zamannya jauh. Saya punya abah yang berguru langsung kepada beliau. Saya berguru kepada saya punya abah. Saya berguru kepada Habib Husin Assegaf. Saya berguru kepada Al-Ustadz Ahmad Bado. Tiga ini abah saya, Habib Husin Assegaf, Ustadz Ahmad Bado, berguru kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berguru kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri, terus bersambung sampai Rasulullah. Itu sanad saya yang pertama. Sanad ilmu saya yang kedua, saya berguru kepada Abuya Al-Habib Zain Baharun, kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, kemudian Al-Habib Saleh Al-Idrus Malang, yang dimana ketiga ini beliau berguru kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Saya berguru kepada abah saya berguru kepada abahnya Habib Abdurrahman, Habib Abdurrahman berguru kepada abahnya Habib Alwi, Habib Alwi berguru kepada Syekh Arsyad Tawil, Syekh Arsyad Tawil berguru kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Habib Bahar berguru kepada abahnya sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, terus nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sanad keilmuan saya berguru kepada Abuya Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, yang dimana beliau berdua berguru kepada Al-Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith berguru kepada Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. PR besar kita, bagaimana mewujudkan kalau dalam Al-Quran Allah menyatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan Allah akan tersenyum kalau kita bebas, kalau kita merdeka dari perbudakan Yahudi. Muhibbin ini bukan anak-anak santri kita, bukan kiai-kiai kita, tapi mereka orang-orang imigran. Itulah muhibbin dari kiai-kiai. Karena adanya kiai-kiai ini, mereka berani berlindung. Coba kalau tidak ada kiai-kiai yang memberikan perlindungan kepada mereka yang mengaku cucu Nabi ini, apa yang akan terjadi? Loh, kiai-kiai ini siap untuk menjadi tumbal kedamaian. Jangan katakan kiai melindungi antek Belanda, tidak begitu. Yang dipikir secara nalar adalah ukhuwah kemanusiaannya. Karena Jenderal Ahmad Yani bertanya, apakah benar kiai mereka ini adalah cucu Nabi, mereka adalah keturunan Nabi? Dijawab pada saat itu oleh kiai-kiai sepuh, bukan. Ada apa Jenderal? Kenapa engkau diutus oleh Presiden Soekarno untuk menanyakan hal ini? Yang merasakan perjuangan sebelum kemerdekaan adalah Bung Karno. Betapa sulitnya memerdekakan negeri ini karena ada fatwa-fatwa orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Dibuka lagi, dokumen ini pasti ada di keraton. Soan ke keraton yang mana sekarang masih ada keraton? Ada keraton Pakubuwono, Surakarta Hadiningrat. Dilihat dokumennya. Kalau Presiden Soekarno memerintahkan demikian kepada petinggi TNI, berarti ini adalah perintah Panglima tertinggi
dari angkatan bersenjata. Tapi alangkah bijaknya ulama pada saat itu untuk tidak memulangkan, karena yang membawa Mufti Batavia datang ke Nusantara ini adalah tuannya dari Belanda. Loh, Muhibbin itu bukan kita, Muhibbin itu bukan kalian, tapi mereka. Karena kiai-kiai tidak pernah datang minta bantuan, datang minta duit, tidak pernah kiai-kiai lakukan. Jangan dibolak-balik. Berarti apa? Engkau sebagai tuan rumah di negeri ini wajib menghormati tamu, melindungi tamu. Sekarang tamumu berulah seolah-olah merekalah majikan di rumahmu. Apa yang akan kau lakukan ketika tamumu sudah kurang ajar, ketika tamumu sudah ingin menguasai aturan rumahmu? Kiai-kiai inilah tuan rumahnya. Ajengan-ajengan itu adalah yang disenangi oleh mereka. Berarti mereka muhibbinnya kiai-kiai, berarti mereka budaknya kiai-kiai. Jangan orang Jawa, orang Aceh, orang Kalimantan, jangan orang Sulawesi yang jadi budak. Mereka yang senantiasa mengkritik pemerintah, lawang mereka di sini bukan negara mereka kok. Wajar kalau mereka mengkritik presiden, mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau banyak kiai berbarengan dengan umaro, yang jahil siapa? Yang lacur mulutnya siapa? Nggak salah kiai-kiai berbarengan dengan umaro, dengan pemerintah, karena di sini negaranya kiai. Maka kami berharap ketika konflik ini tidak bisa terselesaikan, pemerintah harus turun tangan. Bapak Presiden yang terhormat harus mengambil langkah supaya anak di negeri ini tidak saling cakar mencakar. Ini ketika dihadapkan orang Jawa lawan dengan orang Jawa, enak dong mereka. Maka saya katakan, yang jadi muhibbin bukan orang Jawa, tapi mereka imigran, itu adalah budak kita. Coba aja ditelusuri, di mana makam leluhur-leluhur mereka di tanah air ini. Makanya jangan salah, mereka ingin diakui di negeri ini sebagai pribumi, sebagai orang yang membangun negeri ini. Mari kita belajar sejarah, dari mana asal mereka. Mereka keturunan Wali Songo dianggap tidak ada. Begitu keturunan Wali Songo muncul semuanya, dipikir ingin mengakui sebagai cucu Nabi? Enggak, karena kakek nenek moyang kita menyembunyikan itu, sehingga berubah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi tubagus, menjadi gus, menjadi lora. Tidak ingin dan tidak mau dipamer-pamerkan. Bahkan sampai saat ini keturunan Sunan Ampel banyak yang menutup diri, tidak ingin diketahui kalau mereka adalah sadah, kalau mereka adalah orang-orang yang bernasabkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya keturunannya Mbah Ampel banyak yang bergelar Raden Mas. Raden Mas itu radennya dari keraton, masnya ini Maulana Sayyid. Maka panggilan Mas sudah sangat cocok bagi orang Nusantara. Loh, ini jangan dibalik-balik. Belajar dari sejarah. Kita jangan mau diadu antara kita, kakekmu dan kakek kita semuanya dulu berdarah-darah ingin memiliki bangsa ini, bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Sementara
ketika engkau mengadakan acara, leluhurmu tidak pernah mereka singgung, leluhurmu tidak pernah mereka sebut sebagai pahlawan, mereka menyebut leluhur mereka sebagai pahlawan. Saya berharap, ini harapan dari saya yang bodoh ini, semoga wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin mau mengambil langkah untuk mengislahkan, mencari titik temunya, karena beliau adalah keturunan dari Kesultanan Banten, beliau keturunan dari Sarip Hidayatullah. Dipanggil kubu Wali Songo dengan kubu Robitoh Alawiyah, dipertemukan, bahsul masail nasional, kalau perlu internasional. Kenapa kok harus Abuya Kiai Haji Ma'ruf Amin? Karena beliau wakil presiden selaku pemegang tampuk kebijakan hukum di negeri Indonesia. Maka daripada itu, jangan pernah kita katakan saudara-saudara kita adalah mukibin, mukidi, karena saudara-saudara kita adalah tuan rumah di negeri Nusantara ini. Bisa dilihat jejaknya. Ini NU dengan NU berperang. Ada yang mengatakan NU-nya tidak seperti NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini zamannya bukan zamannya Mbah Hasyim. Di zaman era tahun 1960-an sudah dijawab. Mari kita introspeksi. Siapa yang pantas menjadi tuan rumah sesungguhnya di negeri yang telah dibangun oleh nenek moyang kita, oleh sesepuh-sesepuh kita, oleh para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, dari Aceh sampai ke Tidore. Cut Nyak diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda. Tengku Umar dibantai oleh Belanda. Sisingamaraja dihabisi. Tuanku Imam Bonjol, perang Padri Berkobar, ini diakui sebagai leluhur mereka. Sakjane sing genah iku sampean apa sampean? Saya berguru kepada abah saya berguru kepada abahnya Habib Abdurrahman, Habib Abdurrahman berguru kepada abahnya Habib Alwi, Habib Alwi berguru kepada Syekh Arsyad Tawil, Syekh Arsyad Tawil berguru kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berguru kepada abah saya berguru kepada abahnya Habib Abdurrahman, Habib Abdurrahman berguru kepada abahnya Habib Alwi, Habib Alwi berguru kepada Syekh Arsyad Tawil, Syekh Arsyad Tawil berguru kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, terus nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan yang mana sanan guru dari Habib Bahar bin Smith, dan tadi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi juga kita telah mendengarkan ceramah dari Kiai Pribumi yang mana menjelaskan tentang para habib ya teman-teman. Ya, intinya yang menyebarkan agama Islam itu ya harus kita hormati, terus harus kita support ya teman-teman, baik itu dari para habib maupun Kiai Pribumi ya teman-teman, karena tanpa mereka kita nggak mengenal agama Islam ya teman-teman. Dan ya kita hanya bisa mendoakan mereka ya teman-teman, semoga mereka tetap istiqomah, diberikan kemudahan ya teman-teman untuk menyebarkan ajaran Islam ini teman-teman. Oke teman-teman, itu aja videonya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.